الذكر جمعناه لا إله إلا الله Atas nama pengurus Masjid Jami Al-Wiqayah, kami mengucapkan selamat datang di acara kuliah subuh di Masjid Jami Al-Wiqayah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya kami dari kepengurusan Masjid Jami Al-Wiqayah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kali itu masuk ke bersama yang kurang atau di dalam tingkah laku kami daripada jamaah kami kurang berkenan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya kepada semua pihak kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terlaksananya acara pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup dengan salam, kami harapkan kepada bapak-bapak untuk mengisi soft yang masih kosong. Biasanya kalau di Masjid Jami Al-Wiqayah Pak, ngumpulnya sebelah sana ngumpulnya. Iya, sebelah sini kosong, kelompok sini. Makanya ini kita isi barisannya biar kata kita pada renggang-renggang, jangan pada renggang banget gitu. Ya, karena kita isi. Kami persilahkan kepada bapak-bapak atau seluruh jamaah yang masih ada di belakang, ya, untuk mengisi biar kelihatan meskipun hari ini turun hujan, ini adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kuliah subuh kita sempat terhenti sekitar 3 pekan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lagi. Jadi kalau kata Kiai Nur Ali, ini kuliah subuh buka tutup. Jadi akhirnya banyak jemaah kita yang mohon maaf yang mungkin tidak menggunakan alat komunikasi seperti HP. Jadi kalau pas buka tutup akhirnya jemaahnya agak berkurang. Dan mudah-mudahan seterusnya, dan juga kabar gembira bahwa COVID-19 itu Jakarta kemarin sempat zona merah dan sekarang alhamdulillah sudah hampir zona kuning ya, dan mungkin sudah zona hijau, dan mudah-mudahan kuliah subuh kita terus berlanjut sampai Ramadan.
Dan kita berdoa semoga hadirnya kita, berkumpulnya kita pada pagi ini senantiasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kehadiran kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ada berita duka ini dari ayahanda Ustadz Amir Mahmud, yaitu Ketua Masjid Jami Al-Mukhlisin Kebagusan, dan beliau juga adalah salah satu di pengurus kuliah subuh Ahad gabungan, yaitu almarhum Haji Matani bin Haji Murtado, berusia 76 tahun, meninggal tadi malam. Dan untuk itu marilah sama-sama kita doakan. Dan yang kedua, guru kita Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin, yaitu milad yang ke-53. Kita doakan juga beliau nih, tinggal nunggu durennya doang. Senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan di dalam berdakwah selalu istiqomah, karena takbir-takbirnya sudah mulai berkurang. Dan orang tua kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hujan-hujan datang ke sini, insyaallah pahalanya lipat-lipat ganda. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang hari ini kita berada di hari yang ke-20 di bulan Mi'raj. Artinya lebaran tinggal 40 hari lagi. Puasa itu lebaran, Islam itu bang, ya puasa ya lebaran. Makan udah nggak enak, enak semua. Nyaur enak, buka enak. Apalagi yang buka siang, Masya Allah, lebih enak lagi itu. Ya, hari ini kita berada di penghujung bulan Mi'raj. Sejarah Mi'raj itu kita lihat ada pilihan, ada godaan, dan ada hari akhir. Ini sejarahnya. Pilihannya mana? Pilihannya Nabi diberikan oleh malaikat Jibril tawaran bi inaaini. Ini pilihan nih. Inaaini, dua bejana. Yang satu isinya laban, susu, nikmat, halal, boleh, sehat, udah jelas. Yang gemuk, gurih, laban. Yang satu isinya bukan beras, bukan miras, arak, khamar. Jadi apa nama itu, ulul amri, bukan ulul khamri. Ya, yang dipilih Nabi mana? Susu apa khamr? Wah, sadaqta, langsung dibilang jempol.
2 jempol sama siapa? Sama Jibril. Sodaknya asabtal fitrah. Nah yang begini yang benar. Jadi orang yang minum susu, yang minum yang halal, itu orang yang kembali kepada manusianya, kefitriannya, gitu. Sekarang saya mau nanya, itu Nabi udah ngambil susu, masih ada yang mabuk gak? Masih? Ya. Jadi ini lagi trending 90 Al-Maidah. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, temannya khamar judi, ya, temannya judi jablay. Itu udah masih itu, udah satu garis itu. Apa kata Allah? Rijsun, itu adalah najis, nggak pantas manusia ngerjain, itu amalan setan. Jadi yang minum itu adalah setan, yang menghalalkan minuman adalah setan, yang memberikan legalitas minuman adalah setan. Takbir. Kurang ngajar setan itu. Yang terhormat Haji Gawas, saya lupa. Gue belum makan nih, belum. Kemarin makan diajak sama Haji Dani, ya, 23 tusuk. Belum. Pulang dari situ Kiai jalan lagi ke Manggarai, pulang jam 11. Itu full si Aput. Tahu si Aput? Iya, si Aput. Itu full si Aput. Ya, tidur baru bisa jam setengah 12. Alhamdulillah, meski hujan bisa ke sini. Ibadallah, Indonesia ini zaman Jepang, zaman Belanda, pernah nggak Belanda Jepang membuat legalitas miras? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Berarti kalau ada pemerintah, ada aturan yang menghalalkan minuman-minuman yang Allah haramkan, dia lebih penjajah dari takbir. Ya, ini udah hujan-hujan begini kita. Ya. Alhamdulillah, salinannya baru dicabut. Salinannya, bukan kontennya, salinannya. Tapi insya Allah orang Indonesia itu nggak bodoh. Orang kafirnya aja yang di daerah timur itu menolak, betul-betul. Ya. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan jadi orang bodoh, orang gila, mengikuti orang-orang yang zalim, yang pasti kalau yang mengikuti dan diikuti dia masuk api neraka. Itu jelas itu. Qul amantu billah wastaqim. Saatnya sekarang kita beriman kepada Allah. Doanya Nabi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kali-kali aja ini last pass for us in our life. Iya benar. Mungkin ini puasa terakhir ibadah Allah. Betul-betul. Udah semangat dah. Yang biasa semalaman sejus, besok semalaman 2 juz atau 5 juz atau 10 juz. Itu namanya wasari'u ila maghfiratin mir. Kita borong pahala, kita minta supaya Allah menemukan kita dengan Allah dalam keadaan sifar ala sifar, kosong-kosong. Makanya kata ulama, ini bulan Rajab syahrul lil istighfarid dzunub, bulan untuk minta ampunan. Yang belum tasbih di bulan ini, tasbih boleh saban malam, boleh, silahkan sholat tasbih. Untuk apa? Karena kita tahu kita ini nggak ada apa-apanya. Betul-betul. Sayyidul Walid Allahyarham Habib Ali itu sudah jelas, udah diendos, ya, meninggalnya juga kita paham.
dikuburin di mana kita paham, siapa yang mengikuti paham, insyaallah. Tapi kita ini cinta dengan kebaikan. Kata Nabi begini, ibadallah, ahlul ma'ruf di dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Yang senang dengan kebaikan di dunia akan dikumpulkan dengan aulia anbiya di akhirat. Amin ya rabbal. Saya mau nanya, kita ini ahlul ma'ruf apa ahlul munkar? Pada bingung kan jawabnya. Enggak, ini bahasa bukan bahasa orang, enggak. Gua kesinggung orang. Ahlul ma'ruf yang lebih baik apa ahlul munkar? Ahlul ma'ruf dong. Makanya amar ma'ruf, bukan amal munkar. Sebaliknya kata Rasul, ahlul munkar di dunia, yang di dunianya suka kezaliman, bohongin orang, bunuhin orang, sakitin orang, miskinin orang, fitnah orang, hum ahlul munkar fil akhirah. Ingat nih, jangan kita kebawa dengan fatwa-fatwa yang gak jelas, ya. Al-khamru ummul khaba'is, biang keroknya kejahatan di dunia, karena gara-gara miras, narkoba, ganja, cimeng, sabu-sabu, vodka, mensan, topi miring, terakhir apaan? Cendana. Ya. Ya kalau banyak, kalau sedikit mah kagak, insya Allah. Yang terakhir ini, kata Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah cara yang kamu suka. Allah sudah berikan, ya, taraktu fikum amrayni, udah ada aku tinggalkan, kata Nabi, dua perkara. Kalau ini kita kerjain, kita masuk surga. Amin ya rabbal. Kitab Allah Al-Quran, was sunnatul Rasul, ini ulama-ulama semua udah diberikan oleh Allah kebaikan, keunggulan, membawa sunnah Nabi supaya disebarkan melalui pengajian, ya. Nah sekarang kalau kita hidup di luar Quran, pasti kita hidup cara Yahudi, cara Nasrani, cara PKI, cara ateis, cara jil, cara sekuler. Silahkan larang itu jilbab, silahkan, Anda bakal mati. Yang melarang jilbab masuk surga neraka. Ayo jawab benar. Yang larang jilbab anak sekolah, surga neraka. Orang tuanya nggak mau masuk neraka gara-gara anaknya buka jilbab. Ini si PA membuat larangan jilbab. Kalau dia mati belum tobat, surga neraka. Neraka, saudara. Udah, takbirnya udah. Wa'mal ma syi'ta, buat undang-undang terserah, peraturan terserah. Fa innaka majziyun bih wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musfikina wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma'amil hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kata Allah, gue udah kasih aturan, yang mabok, yang judi, yang korupsi itu adalah orang yang melawan Al-Quran. Betul apa betul? Nanti di timbangan itu udah jelas. Dan dia ngaku, yang mabok ngaku nih, yang koruptor ngaku, ya wailatana, bener-bener ini pekerjaan saya. Yang gede ditulis, yang kecil ditulis, dosa ditulis, pahala ditulis. Wala yazlim rabbuka ahada, Allah nggak bakal menzolimkan hambanya. Ibadallah, ini kita yang sembahyang ini subuh insyaallah surga semua, amin. Ibu-ibu belakang surga semua, amin. Tapi jaga ini semua sampai kita akhir Ramadan.
Amin dong. Ajak keluarga kita sebulan penuh ke masjid ke Ramadan. Amin. Kita sudah rindu dengan Ramadan. Amin. Kita sudah rindu dengan tausiah ulama. Amin. Bismillah, kita ingin supaya Indonesia ini semuanya enggak ada yang di neraka. Amin. Itu usaha kita. Al-Islam ya'lu. Islam agama yang mulia, agama yang tinggi, agama yang Allah ridhai, agama yang 14 abad enggak ada cacatnya. Yang lain belum pantas jadi agama, saudara. Qul huwallahu, qul huwallah, Allahus, lam yalid wa lam yakul. Hati-hati saudara. Kita harus mempertahankan kuwatul akidah. Kuwatul akidah, kekuatan akidah. Jaga iman kita, jangan mau dijual. Iman kita gara-gara pembangunan rumah ibadah, betul-betul. Awas nih yang buang, yang pada makan duit gituan kita doain campur geledek. Amin. Kita selamatkan ini, jaga karsa. Bebas dari misionarisme. Amin. Bebas dari kristenisasi. Amin. Yang ingin supaya jaga karsa ini benar, yang ngaji. Ini kadang-kadang ngaji kagak mau, kuliah subuh ogah, ini datangin itu, ya, sama siapa? Gembala-gembala, bener nggak? Allahyarham Kimul Al-Dumar itu benar-benar kata Kimul Al-Dumar, gue kagak bakalan mau di gereja di Jakarta. Kata ulama, biarin aja dibangun, cuman ingat, ya, kalamul muslim doa. Orang Islam itu omongannya doa. Itu akan disaksikan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Ada malaikat pencatat di pada Allah. Ya. Sekarang semuanya semua yang hadir di sini ini jemaah ini 29 masjid mushola. Siap tolak gereja? Takbir. Angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah guru kita nih udah mulai galak lagi. Jadi kemarin sempat loyo. Jadi guru kita di sini di Jalan Durian itu ada pembangunan gereja rencananya. Itu guru kita majunya paling dulu, bahkan dia bisa gebrak-gebrak meja. Kemudian yang miras beliau juga sama, paling dulu majunya. Tetapi begitu kuliah subuh di stop, dia diem aja. Begitu kuliah subuh di stop, dia nggak takbir. Makanya kemarin kita, jadi begitu efeknya, begitu kita kuliah subuh, banyak jemaah yang nggak tahu. Kalau pembangunan gereja, beliau kita udah nggak sangsin lagi. Paling dulu meja kecamatan tuh digebrak, hampir pecah. Kemudian miras, beliau juga paling dulu. Tapi begitu kuliah subuh diistirahatin, beliau diem aja. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ya mudah-mudahan dia selanjutnya begitu tuh, jadi galak terus. Ada beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu pagi, yaitu Dr. Andes Haji Madani Haji Ahmadi bin Haji Main. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya pada pagi hari ini alhamdulillah kegiatan kuliah subuh kita ini kita buka kembali setelah 3 pekan kita istirahatkan karena memang ini bicara COVID ini selalu mengancam kita jadinya. Jadi walaupun apa yang terjadi ya kita ikut anjuran pemerintah, Pak. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita berusaha untuk kita buka kembali acara pengajian subuh kita ini. Kemudian memang ini nggak disangka-sangka tiba-tiba hujan, Pak. Ini kalau kuliah subuh hujan memang luar biasa tantangan ini. Terakhir kita mau tutup di At-Taqwa itu hujan dari jam 3 sampai subuh nggak berhenti. Ternyata kita buka hujan lagi. Ya ini rahmat. Tapi yang pasti karena kita ini udah cinta kuliah subuh, alhamdulillah tadi saya pikir paling ini 5 baris atau 6 baris. Tapi alhamdulillah ini sekitar 70% yang hadir, alhamdulillah. Kemudian yang lainnya ini barangkali
yang berkaitan dengan kuliah subuh kita, bahwa untuk yang akan datang kita masih tetap untuk musola-musola ini kita berharap untuk hijrah dulu Pak. Jadi kita belum bisa melaksanakan kegiatan kuliah subuh yang ada di musola-musola karena memang kita masih tetap melaksanakan prokes, prosedur kesehatan kita harus diterapkan. Dan ini pun juga barangkali masih banyak yang belum tahu nih kalau kita dibuka, karena memang kemarin di media sosial ini kita Saudara Herlambang ini nggak nge-share, memang saya nggak kasih. Jadi kita cukup ngetik undangan aja. Jadi nggak nge-share banner dan sebagainya. Jadi barangkali yang nggak megang HP ini ya nggak tahu. Saya yakin nggak tahu. Ya tolong barangkali karena kita udah buka untuk Rabu yang akan datang, ya tolong dicolek-colek tetangga-tetangga ini Pak yang belum tahu. Seperti itu. Dan memang ini juga kita memberikan informasinya paling di saat kita melaksanakan kuliah subuh ini. Barangkali seperti yang minggu yang akan datang itu di Musola Al-Munfi'un lagi Pak, tapi dia akan melaksanakannya di Masjid Al-Falah. Jadi hijrah tuh ke Masjid Al-Falah. Jadi Rabu yang akan datang itu barangkali ada hijrah tuh dari Masjid Al-Munfi'un ke Masjid Al-Falah. Seperti itu. Musola-musola lain juga sama kita terapkan seperti itu. Barangkali nanti ke depan ada musola Al-Iman itu yang sampai dengan kita adakan penutupan nanti menjelang Ramadan, ada berapa musola itu yang mendapatkan jadwal. Kemudian yang berkaitan dengan jadwal ini saya sedikit mau jelaskan Pak, ini masih ada yang tanya masalah jadwal ini, katanya ada yang setahun dapat 2 kali, ada yang sekali, bahkan ada yang sampai 3 kali gitu. Nah ini barangkali memang perlu penjelasan daripada nanti pada ngedumel di belakang. Ini saya jelasin lagi nih. Jadi jadwal itu ini Al-Munfi'un memang tahun ini dapat 3 kali Pak Al-Munfi'un nih. Tapi yang Januari kemarin itu adalah jadwal tahun 2020. Di tahun 2020 dia tidak mendapatkan jadwal atau ketepatan karena apa? Ketunda masalah Covid. Seperti itu. Jadi di tahun 2020 itu Musola Al-Munfi'un itu dia tidak mendapatkan jadwal karena jadwalnya itu ditunda. Akhirnya kemarin ada jadwal penundaan di bulan Januari. Nah kemudian ini jadwalnya sebenarnya ya besok dia Rabu depan. Nah nanti di akhir tahun dia dapat lagi. Kenapa? Jadi sekarang yang penjelasan begini Pak. Jadi selama 1 tahun ini saya udah hitung kita melaksanakan kuliah subuh ini sebanyak 45 tempat, 45 kali selama 1 tahun. Itu udah dipotong libur puasa, lebaran, Idul Adha dan sebagainya. Sedangkan anggota kuliah subuh kita ini jumlahnya ada 35 anggota. Makanya dari 35 anggota itu adalah 35 minggu. Nah sisanya 10 minggu lagi. Nah itulah anggota-anggota itu ada yang dapat 2. Jadi ada 10 lokasi ini yang mendapatkan 1 tahun itu 2 gitu. Jadi nggak bisa semua tuh dapat 2, nggak bisa karena memang jumlahnya cuma ada 35 anggota kuliah subuh ini yang Rabu ini. Tapi jangan dilihat tahunnya Pak, kita lihat perputarannya. Jadi selama bertahun-tahun itu nggak putus, jadi mutar terus dia. Jadi nggak berhenti-berhenti. Jadi memang nih penjelasannya ini memang harus harus benar paham karena memang sampai saat ini ada yang nanya, kok saya cuma sekali, kok si A 2 kali gitu. Yang 2 kali ini yaitulah dari 10 tempat atau 10 lokasi yang jumlahnya itu tadi ada 45 dikurang 35 ada 10, dan itu 10 udah dapat 2 kali. Nah itu bergiliran. Kalau yang tahun ini dapat 2 kali, tahun depan mereka pasti sekali. Seperti itu. Jadi dia berputar terus Pak, jangan dilihat tahunnya. Jadi berputar terus, nggak berhenti-berhenti ini kuliah subuh ini. Jadi jangan sampai ada kesan kok dia 2 kali, saya sekali. Saya naruh arisan berarti 2 kali, sedangkan saya dapat sekali. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu sampai saat ini masih kedengeran nih, masih sampai. Padahal udah dijelasin. Jadi bagi yang dapat 2 kali itu adalah bagian dari yang 10 itu yang lebih. Jadi anggotanya 45. Anggotanya 35, pertemuannya setahun 45. Jadi dari 35 itu masih ada 10. Nah itu 10 itulah yang dapat 2 kali per tahun. Tapi nanti gantian, tahun depan itu pasti yang dapat sekali bisa 2 kali seperti itu.
Jadi bicara masalah arisan ini Pak, ini nggak mungkin istilahnya sampai ada ya kesalahan dicurangin lah sama pengurus, nggak mungkin itu Pak. Seperti itu. Nah untuk Al-Munfi'un tahun ini dapat 2 kali sebenarnya. Nah tahun depan nggak mungkin, dia pasti dapat sekali. Seperti itu. Jadi hitung-hitungan saya, kalau yang jadwalnya dapat di Januari atau di Februari, itu nanti di akhir tahun pasti dapat lagi. Nah itulah yang dapat setahun 2 kali. Pokoknya yang berjadwal Januari, Februari, atau sampai pertengahan Maret kalau nggak salah, di akhir tahun itu pasti akan dapat lagi, karena kan berputar terus seperti itu. Nah ini maksud saya jangan sampai ada pertanyaan lagi, karena kesannya ini kayaknya pengurus ini kok nggak adil gitu, seperti itu. Jadi ini jangan sampai ada pertanyaan lagi, sekali lagi, karena memang udah berapa kali jelasin. Ini dapat masukan seperti itu, yang mudah-mudahan para DKM ini biar ada pemahamannya seperti ini. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Termasuk masalah hijrah ini juga Pak, memang kondisinya seperti ini, saya mohon supaya DKM Musolah ini ya ada punya pemahaman lah masalah ini. Jangan sampai nanti, karena ada beberapa musola yang menyatakan saya liburin aja dah gitu. Kalau kuliah subuh tuh diliburin, udah repot Pak. Jadi kita berusaha supaya jadwalnya berjalan terus, pengajian subuhnya jalan terus, ya udah kita kotak-kotik jadwal terus seperti itu. Ya silakan nanti musola itu barangkali nanti ada musola Amanatul Ummah itu juga jadwalnya barangkali di akhir ini. Makanya nanti selalu berkoordinasi dengan masjid-masjid yang terdekat, silakan. Atau barangkali seperti Al-Iman itu, Al-Iman saya identifikasikan itu supaya berbicara dengan Aisan karena mereka masih cucunya gitu ya. Ya silakan aja. Jadi saya mohon banget dan minta maaf banget kepada DKM Musolah ini, selama COVID ini masih berjalan ya kita tetap melaksanakan prokes. Jadi sekali lagi mohon maaf banget, mudah-mudahan kita semangat terus Pak, mudah-mudahan. Jadi memang subuh ini jangan sampai, kalau udah berhenti sekali ini udah repot, karena memang ada pembukuannya juga, ada arisannya juga. Ini 3 kali kita libur, ini Pak Haji Nur ini seperti tukang kredit Pak, muter-muter nih 3 kali kita libur. Ya untung ada Pak Haji Nur nih, kita doain supaya sehat terus Pak nih Pak Haji Nur nih. Amin. Karena dia seperti tukang kredit, minta-minta untuk arisan 35 lokasi Pak, kebayangin tuh. Ya alhamdulillah. Jadi semangat Pak Haji Nur ini adalah semangat 45. Mudah-mudahan subuh Rabu ini berjalan terus, ibadah kita berjalan terus sambil kita mewaspadai masih adanya COVID seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga pada DKM Alikoyah yang telah melaksanakan kerjasamanya pada pembukaan subuh kita ini. Dan untuk yang akan datang mungkin kita kembali ke Al-Falah yang di Ragunan sana gitu. Jadi tetap semangat. Mudah-mudahan hujan sudah selesai Pak, terakhir nih mudah-mudahan. Ya kalau hujan hari-hari lain sih biasa, jangan subuh aja hujan. Itu kalau dibicara subuh hujan, aduh udah repot dah. Mungkin itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kuliah subuh tuh kalau udah mulai libur males kita. Tadi aja saya hampir kesiangan juga nih. Ya Bang Sawal jualan bambu, jualannya di atas papan. Ini jadwal buat kuliah subuh Rabu depan. Untuk yang Rabu depan itu tempatnya di Musola Al-Munfi'un, tetapi dipindah ke Masjid Al-Falah, yaitu di Jalan Saco Ragunan. Yang akan memimpin untuk pembacaan tahlil Ustadz Haji Syafi'i Karib. Kemudian untuk imam guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi, dan untuk penceramah Ustadz Haji Imam Wahyudi. DKM-nya Ustadz Haji Nasir Piun. Dan yang untuk hari Minggu, alhamdulillah juga kemarin kita 1 pekan libur yang mesti di Masjid Al-Afiyah. Kemudian kita berlanjut ke Masjid Jami Al-Hidayah di Jalan Gandaria. Jadi nanti tolong yang tidak punya WA jemaah kita tolong dikasih tahu bahwa kuliah subuh untuk hari Minggu itu bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah. Untuk kantong hijau, alhamdulillah. Jadi memang sesuai cuaca juga agak turun.
Jadi berjumlah Rp1.370.000. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mensodakokan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh Rabu pagi, bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan bagi kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah murahkan rezeki kita, urusan-urusan kita yang sulit senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah kayakan hidup kita, Allah muliakan hidup kita, Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah ridhoi. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk doa guru kita Kiai Haji Dr. Hanis Hamzah Ahmad MM, dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.